Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galuh Karmini Anggraini, NIM 185. Di sini saya akan menjelaskan materi pendidikan inklusif. Materi pendidikan inklusif sendiri memuat 4 poin. Yang pertama, pendidikan inklusif. Yang kedua, anak berkebutuhan khusus. Yang ketiga, penyelenggaraan pendidikan inklusif. Yang keempat, kekuatan pendidikan inklusif. Poin pertama itu pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif merupakan program pendidikan yang diberikan kepada anak berkebutuhan khusus supaya mendapatkan hak dan kewajiban yang sama. Di pendidikan inklusif ini terdiri dari pendidikan integratif, pendidikan segregatif, dan strategi penyelenggaraan pendidikan inklusif. Pendidikan integratif merupakan pendidikan yang terpadu, contohnya integratif dalam fisik, integratif dalam aspek sosial. Selanjutnya, pendidikan segregatif. Pendidikan segregatif merupakan layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus yang dipisahkan dari layanan pendidikan anak pada umumnya. Contohnya seperti SLP, STLP, kelas jauh, dan lain-lain. Pada strategi penyelenggaraan pendidikan inklusif itu ada 2. Yang pertama, akomodasi. Akomodasi merupakan pendidikan yang diajarkan secara berbeda dan memerlukan perubahan pada lingkungannya. Yang kedua itu ada modifikasi. Modifikasi itu dilakukan saat memberi tugas atau lembar kerja dalam kelas. Yang kedua itu modifikasi. Modifikasi diajarkan dalam bentuk tes, lembar kerja, atau dalam ujian dalam kelas. Poin kedua yaitu anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus itu ada banyak macamnya. Yang pertama itu tunalaras dan tunadaksa. Tunalaras itu gangguan pada tingkah laku dan tunadaksa itu pada gangguan anggota tubuh. Selanjutnya yang kedua itu ada tunanetra dan tunarungu. Pada tunanetra itu gangguan pada penglihatan. Selanjutnya kesulitan belajar. Di sini anak mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas. Terus selanjutnya lagi ada lamban belajar. Di sini anak mengalami kesusahan atau kesulitan dalam lamban belajar. Biasanya si anak mengalami gangguan frustasi atau kegagalan pada sebelumnya. Selanjutnya ada cerdas istimewa dan bakat istimewa. Di sini anak memiliki bakat tertentu dalam bidang seni, olahraga, dan lain-lain. Selanjutnya ada autis. Autis merupakan kelainan pada perilaku yang tertarik pada aktivitas mentalnya sendiri. Biasanya suka berbaur. Terakhir, ADD dan ADHD. Pada ADD itu gangguan pemusatan perhatian disertai dengan permasalahan dalam belajar. Yang kedua, ADHD. Pada ADHD itu merupakan gangguan pemusatan perhatian disertai dengan hiperaktif. Pada penyelenggaraan pendidikan inklusif sekolah dasar itu ada 6 poin. Yang pertama, sistem penyelenggaraan. Yang kedua, identifikasi dan asesmen ABK. Yang ketiga, guru pendamping khusus. Yang keempat, program perencanaan individual. Yang kelima, desain kurikulum dan pembelajaran. Dan yang terakhir, evaluasi pembelajaran. Selanjutnya, poin keempat dari materi pendidikan inklusif itu ada kekuatan pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif ini ada pembelajaran partisipatif dan kolaboratif. Di partisipatif dan kolaboratif ini, pembelajaran yang dilakukan dengan siswa turut berperan aktif selama proses pembelajaran berlangsung dan siswa akan dikolaborasikan sesuai dengan pembelajarannya. Selanjutnya ada pusat layanan klinis. Di sini pusat layanan klinis memberikan layanan atau bantuan kepada masyarakat umum dan ABK. Selanjutnya ada partisipatif orang tua. Partisipatif orang tua itu pengalaman dan pengetahuan tentang anaknya tersebut yang diinformasikan kepada gurunya sehingga dapat memfasilitasi dan membuat program pendidikan sesuai dengan peserta didik. Poin terakhir yaitu sistem dukungan pemerintah dan sekolah. Peran sekolah sangat diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi agar dapat mempersiapkan secara matang dan terencana. Peran pemerintah merupakan hal yang paling penting dalam berdirinya sekolah inklusi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada penggunaan kata dan pengucapan kata yang salah, mohon dimaafkan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.